Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Sayyidi wa maulai al-habib Lutfi atalallahu baqa'ah zukhran lana wal ummah, sadatana ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majalis dzikir, as-sufiyah, Gus Mama, Gus Lukman, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama kabupaten dan kota dan kabupaten yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, ayyuhal hudur, alhamdulillah saya bisa bersama-sama dengan Habib Lutfi dan para kiai dan para alumni pesantren Termas pada malam hari ini dengan tema Laulal Murabbi Ma'aruftu Rabbi. Ini luar biasa tema ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Yang harus kita pikirkan bukan sekarang, tapi 100 tahun yang akan datang. Masihkah NU seperti sekarang? Masihkah ahli sunnah seperti sekarang? Masihkah pesantren berperan nasyrul ilm, nasyrul dakwah, nasyrul akhlak seperti sekarang? Jawabannya panjenengan akan jawab. Bareng-bareng jawab. Masih bisa, tapi dengan syarat. Beberapa syarat harus kita penuhi. NU akan tetap seperti sekarang, ahli sunnah akan tetap seperti sekarang, diikuti mayoritas umat Islam terutama di Indonesia. Pesantren akan tetap seperti sekarang sampai nolak-nolak murid. Bukan nolak sih, sampai numpuk murid sak kamar 20. 100 tahun lagi insya Allah seperti sekarang, asalkan kita mampu. Pertama, kita menjadi panutan bagi masyarakat. Kita alumni terutama jebolan pesantren mana saja, terutama Termas, ya Lirboyo, ya Jombang, ya Cirebon, harus menjadi panutan masyarakat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya jadikan kamu sekalian umat yang wasaton, umat yang menjaga netralitas, independen, objektif, moderat. Kalau bahasa kiainya ya umat yang tengah-tengah, terus bahasa kiai pun. Selama kita masih menjadi umatan wasaton, jauh dari tatarruf atau itrof, jauh dari tasyaddud atau insiab, jauh dari ekstrim radikal atau liberal, maka kapanpun ila yaumil qiyamah insyaallah kita akan tetap menjadi ahli sunnah. NU akan tetap disegani oleh masyarakat lain. Pesantren akan tetap diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan yang berhasil. Outputnya, alumninya berperan untuk membangun bangsa Indonesia. Wasaton ini buatan gampang, butuh pengorbanan. Kalau ekstrim gampang, kalau ambil ekstrim gampang. Ekstrem kanan tinggal Allahu Akbar, orang saya pinter gak apa-apa, tinggal Allahu Akbar. Liberal gampang, tinggal niru Barat, niru London, niru Inggris, niru Amerika, liberal sudah. Liberalis, demokratis, sosialis, sekuler yang paling berbahaya. Yang punya pendapat bahwa pendapat mayoritas adalah suara Tuhan.
Ya, kalau pendapat wong akeh itu berarti sing paling bener. Contoh, lagi nonton Inul, ono adzan zuhur, sapa mau ditakoni, iki leren dhisik salat apa terusaken? Kira-kira jawab kata pripun? Teruskan, suara Tuhan. Lagi ndelok tim nasional lawan Malaysia, pas adzan maghrib, piye iki? Berhenti salat dulu apa terus? Kira-kira piye? Terus, suara Tuhan. Ini bagi kita nggak berbahaya, tapi anak cucu kita sangat-sangat berbahaya. Ini namanya demokratis, sosialis, sekuler, liberal. Urusan agama itu urusan pribadi, bukan urusan masyarakat, bukan urusan bangsa. Sebagai bangsa tidak butuh agama, sebagai masyarakat tidak butuh agama. Kalau pribadi monggo, mau sholat, mau ibadat, itu versi orang-orang liberal. Bukan ulil, bukan. Ulil belum seberapa itu. Bukan, ya saya maksud liberal bukan ulil, bukan Abdul Muqsid atau Guntur siapa? Guntur Romli, itu sih masih genit istilahnya, bukan liberal. Ganjen, bahasa Cirebonnya ganjen. Kemenyek intelektual, ganjennya intelektual. Tapi yang liberal, betul-betul liberal adalah saudara-saudara kita yang ada di kelompok kebanyakan LSM, agen-agen dari perwakilan lembaga-lembaga di Eropa, itu yang akan menyebarkan pemikiran sekuler mutlak, sekuler murni, bukan sekuler setengah-setengah. Bahayanya yang ekstrim, tadi sudah dikatakan oleh Gus Mama, amal yang kita warisi dari Wali Songo, para aulia, para ulama ini bid'ah semua, bahkan kafir atau murtad lah, musyrik. Nah nanti bagi yang pendengarnya itu, nek ngono NU musyrik, ya kalau gitu boleh dibunuh dong, iya kan itu jadinya. Jadi Wahabi bukan teroris. Ojo salah paham, banyak orang salah paham saya ngomong ini. Wahabi bukan teroris, tapi membuka pintu bagi pengikutnya untuk jadi teroris. Karena ajarannya radikal. Ziarah kubur musyrik, dan musyrik kena dipateni, halal darahnya. Tinggal tunggu wani opo ora, tega opo ora, itu aja tinggal. Lah nek Syarifuddin wani ngebom Masjid Polresta Cirebon. Lah nek Ahmad Yosefa wani ngebom gereja Betel. Kalau yang lain-lain berani, Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra, Mukhlas berani, tega, berani dan tega. Telah mendapatkan doktrin-doktrin yang tatarruf, tasyaddud, eksklusif, ekstrim, radikal, fundamentalis, itu mencekoki pikiran mereka sehingga mereka menjadi teroris. Kiainya waktu ngajar boten ngongkon teror, boten ngongkon ngebom, tapi ajarannya membuka pintu peluang murid-muridnya menjadi teroris. Nah, ini tantangan kita semuanya. Oleh karena itu, wasaton, para ulama-ulama besar itu semua mempertahankan pemikiran, mempertahankan pemahaman tawassut. Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Haromen, Imam Baqillani, semua ulama-ulama besar itu ulama-ulama yang mempertahankan ajaran, pemahaman, orientasi tawassut. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya. Imam Syafi'i menulis dalam risalahnya, kalau kita ingin paham Islam, Quran dipahami. Tapi harus tahu dalam ayat Quran ada macam-macam, tidak satu model. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah yang paling kokoh, kuat dilalahnya. Mutasyabihah yang masih membutuhkan takwilat. Ada yang ayat Quran ada yang dilalahnya hakiki, ada majaz, metafor, ada mutlak, ada muqayyad, ada am general, ada khos spesial. Itu dipahami dulu.
Kalau sudah paham ayat Quran seperti itu, kemudian pindah pada hadis. Hadis Rasulullah ada mutawatir. Mutawatir ada lafdzan wa ma'nan, ada ma'nan la lafdzan. Kemudian hadis masyhur. Mutawatir itu ruwahu jam'un an jam'in. Kemudian hadis masyhur adalah hadis aziz, dan terakhir hadis ahad. Udah, Quran dan hadis dipahami, kemudian akal harus dipakai. Supaya apa? Supaya tawassut. Akal harus dipakai, harus diperankan. Fadlun minallah, kita diberi akal niki harus digunakan untuk memahami Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Mboten cukup Quran dan hadis mawon. Nah, akal niki kalau akalnya ulama kumpul musyawarah, tukar pikir, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum, namanya ijma', konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Kalau sudah demikian, maka akal berperan sebagai akal kolektif para ulama, harus kita terima. Kalau akalnya ulama tapi sporadis, sendiri-sendiri, ulama Arab, ulama Jawa, ulama Pakistan misalkan, yang digunakan adalah akal secara individual, dinamakan qiyas, analogi. Sebenarnya ijma' juga qiyas, hanya untuk membedakan ijma' qiyas kolektif dan qiyas individual. Qiyas ada 11 macam. Istiqra'i, aulawi, burhani, mantiki, jadali, ikna'i, khitobi, syi'ri, tamthili. Itu semua digolongkan oleh Imam Syafi'i termasuk qiyas. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak menggunakan istishab, tidak seperti Imam Hambali, tidak menggunakan maslahah mursalah seperti Imam Hanafi, tidak menggunakan aro ahlil Madinah seperti Imam Malik. Karena menurut Imam Syafi'i semuanya itu adalah qiyas. Istishab, maslahah mursalah, aro ahlil Madinah itu sudah cukup tercakup dalam qiyas menurut Imam Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Ini kalau kita bisa menggunakan seperti ini ila yaumil qiyamah, Quran kita pahami, hadis kita amalkan, akal kita cerdaskan, akal kita asah, cerdas, intelek, tapi jangan ngelangkai Quran dan hadis, tapi justru untuk khidmati fahmil Quran wal hadis. Al-Quran juga merintah liyatafaqahu fid din falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada yang pesantren, tidak semua jadi tentara, tidak semua jadi DPR, tidak semua jadi polisi, tidak semua jadi birokrat. Harus ada yang pergi khusus, kiai dan santri, yatafaqahu fid din, menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya untuk fahmuddin, tafaqquh fid din, mendalami agama. Nah, Gusti Allah firmane ngangge fi'il mudhari', yatafaqahu. Fi'il mudhari' itu zamannya hal dan istiqbal. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang zamannya sekarang dan akan datang, future. Artinya ketika kita memahami agama harus menyiapkan pemahaman untuk sekarang dan masa depan. Jangan pemahaman yang sudah lewat, harus kontekstual, harus nyambung muqtadul hal, munasabah liz zaman wal makan, sekarang dan yang akan datang. Imam Syafi'i niku wonten qaul qadim, wonten qaul hadis. Ada pendapat ketika beliau tinggal di Irak, kemudian ketika beliau pindah ke Mesir berubah pendapatnya, karena memang tafakuhnya harus berubah. Ketika di Irak sulit air, bosan nang Mesir akeh banyu, maka senggolan karo wong wadon sahwan amdan au sahwan bisyahwatin au bidun syahwah batal wudunya. Nyenggol wong wadon syahwat buora sengaja duka mboten batal wudunya. Ketika di Mesir ngendikan ngoten Syafi'i, nalikan teng Irak mboten. Kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Dan itulah beberapa contoh sangat banyak sekali
Tafaqquh fiddin harus kontekstual. Milo, monggo alumni harus mengembangkan ini.